Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai simple present tense. Nah, di bahasa Inggris ada yang dikenal dengan nama tenses atau bentuk waktu. Di bahasa Indonesia bentuk waktu tidak ada, ya tidak dikenal. Tetapi dalam bahasa Inggris itu secara umum ada 3 macam bentuk waktu yang diketahui. Yang pertama itu future, bentuk waktu akan datang, ya. Yang kedua itu present, ya, bentuk waktu sekarang, ya. Kemudian past, bentuk waktu yang lalu, yang telah berlalu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang simple present tense, di mana tenses atau bentuk waktu yang dipakai adalah untuk waktu yang sekarang, present. Simple. Kenapa namanya simple? Sederhana ya. Karena memang kalimat ini ya memang membuatnya sederhana sekali ya. Nah, seperti kita ketahui dalam kalimat itu ada beberapa bagian. Ada namanya subjek ya, subjek atau orang. Kemudian predikat ya, dan juga objek ya. Di sini kita coba melihat kalimat dalam bahasa Inggris ya yang menggunakan tenses atau bentuk waktu. Oke, saya next. Nah, simple present tense, bentuk waktu, kalimat yang menggunakan bentuk waktu sekarang digunakan untuk ya use it for. Yang pertama adalah facts, fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di dunia ini. Ya, misalnya matahari terbit dari barat, kemudian tenggelam ke timur seperti itu. Kemudian ada siang, ada malam. Nah, itu fakta-fakta yang terjadi di dunia. Kemudian yang kedua habitual action. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan manusia, kebiasaan kita ya. Misalnya kebiasaan kita bangun pagi, saya bangun pagi jam 5 setiap hari, atau saya makan 3 kali dalam sehari. Nah, itu habitual actions ya. Aksi atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, untuk menyatakannya kita menggunakan kalimat simple present tense. Kemudian digunakan untuk apa lagi? Yang ketiga, things that won't change. Sesuatu yang tidak berubah secara cepat ya, misalnya benda gitu ya, fungsinya untuk apa, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya seperti itu ya, ciri-ciri benda, ciri-ciri manusia, ciri-ciri hewan gitu. Nah, kita menggunakan simple present tense. Yang terakhir adalah describing yourself, menjelaskan tentang kita ya. Kita menggunakan simple present tense. Nah, dalam kalimat itu juga dikenal namanya adverb atau kata keterangan ya. Di sini kata keterangan waktunya, adverb of frekuensinya itu adalah often, biasanya digunakan ya. Kemudian usually, sometimes, dan never. Nah, ini ada lagi sebenarnya ya. Ini cuma contoh kata keterangan waktu yang biasa digunakan. Often artinya sering. Usually artinya biasanya. Sometimes kadang-kadang. Never, tidak pernah. Nah, kalau kita perhatikan bentuk waktu ini itu menjelaskan tentang kebiasaan yang kita lakukan. Nah, ada kaitannya ya. Nah, saya lanjutkan. Simple present tense itu dibagi 2 bentuk. Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal, kalimat yang mengandung kata kerja. Apa sih kata kerja itu? Kata kerja adalah semua kata yang dilakukan oleh bagian tubuh kita. Contohnya saja tangan.
bagian tubuh kita ya, tangan apa yang kita lakukan ya dengan menggunakan tangan, misalnya menulis ya, kemudian mengambil, memegang, meletakkan. Nah, itu kata kerja. Mata, apa kata kerjanya? Melihat, kemudian mengintip ya. Mulut, apa? Berbicara ya, berteriak. Nah, itu kata kerja. Jadi kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya ya, seperti tadi ya, saya berbicara bahasa Inggris ya, atau kamu melihat kamu melihat apa ya? Kamu melihat ada ikan. Nah, melihat. Nah, itu verbal. Kemudian kalimat non verbal. Kalimat non verbal berarti kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Jadi tidak semua kalimat itu punya kata kerja. Misalnya saya seorang siswa. Nah, saya seorang siswa. Di situ tidak ada kata kerja. Ya, saya itu sebagai subjek, kemudian siswa ini adalah kata benda, orang ya, sebagai objek. Seorang bukan kata kerja ya. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang ada kata kerjanya. Contoh lain, kami ada di kelas. Nah, kami ada di kelas. Kami sebagai subjek di kelas itu bukan kata kerja, tapi kata keterangan tempat. Kami ada di kelas. Ada juga bukan kata kerja ya. Nah, itu kalimat non verbal. Atau satu lagi deh, dia rajin. Nah, dia rajin. Dia sebagai subjek. Rajin itu bukan kata kerja. Rajin itu kata sifat ya. Sifat menjelaskan tentang dia, rajin seperti itu. Nah, oke, cukup penjelasan verbal dan non verbal ya. Kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya, dan kalimat non verbal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, masing-masing kalimat verbal dan non verbal ini ada bentuk kalimat positif ya, ditandai dengan tanda plus, kemudian negatif yang ditandai dengan dengan tanda minus, kemudian kalimat interrogatif, kalimat tanya yang ditandai dengan tanda tanya, seperti itu. Jadi bisa jadi kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Saya lanjutkan. Nah, ini dia ya. Nonverbal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi bisa menggunakan kata benda. Contohnya tadi, I am a student, it is a tiger, ya, atau you are a student, misalnya seperti itu. Kemudian adjektif, ya, tiger is big, misalnya, atau that bird is beautiful, seperti itu. She is smart. Dia pintar, adjektif ya, pintar itu adjektif. Kemudian dan adverb, kata keterangan, misalnya a bird is in the cage. Seekor burung ada di dalam sangkar. Nah, keterangannya keterangan tempat, di dalam sangkar. Atau be live in the apa ya, bukan be, lion lives in the forest, misalnya. Lion lives in the forest. Lion atau singa hidup di dalam hutan. Nah, di dalam hutan adalah kata keterangan. Kemudian kata yang menggunakan kata kerja, misalnya saya mengajar, I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. I write letter. Saya menulis surat. I study in the classroom. Atau you study in the classroom. Seperti itu. Itu
kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Maka dia dibantu dengan to be. To be ini adalah kata bantu. Ya, to be ada 3 macam, ya. Bukan 3 macam, 3. Jumlahnya ada 3. Ada are, ada is, ada am. Jadi ini namanya to be atau kata bantu. Untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, wajib menggunakan kata bantu to be. Nah, masalahnya to be ini digunakan sesuai dengan subjek. Ya, subjek itu orang. Ya, di sini orangnya ada I, ada he, ada she, they, we, you. Nah, sebenarnya subjek itu bisa juga nama orang. Ya, misalnya Mrs. Fitria, seperti itu subjek. Atau Randi and Radit, itu subjek juga. Nah, kalau di bahasa Indonesia kata ganti orang ya, misalnya saya ini ya, sama ya. Kemudian orang ketiga tunggal ya, tunggal satu orang ya, she untuk mengganti dia ya. Perempuan misalnya Susi di sini, kita ganti dia she, boleh. He, Rudi misalnya di sini, kita ganti he, dia laki-laki. Nah, kalau untuk manusia dia itu he atau she, sedangkan untuk benda atau binatang kita tidak menggunakan ini he dan she, kita menggunakan it. Kalau benda atau binatangnya jumlahnya 1 ya. Selanjutnya are, to be are untuk benda atau binatang yang subjeknya untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1, maka kita menggunakan to be are. Apa saja ya tadi misalnya Randi dan Radit, Randi and Adit are ya. Tuh. Kemudian apalagi kata ganti orangnya they mereka. Artinya ya, we, kami, you, kamu atau kalian. Nah, itu menggunakan kata bantu are. Nah, kalau misalnya bendanya lebih dari 1, pakai apa? They, ya. Kalau bendanya 1 pakai it, kalau bendanya banyak maka pakai they. Nah, tadi saya jelaskan di awal kalau kalimat yang non-verbal ada 3 ya. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya ada 3 macam. Positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, seperti ini positif. Subjek, kemudian am, is, atau are, kemudian negatif, kemudian pertanyaan. Nah, sekarang coba kita buat di sini ya. Ya, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Misalnya apa ya? You are a student. Nah, ini saya beri tanda positif ya, karena ini adalah kalimat positif. Oke. Ini kalimat positif ya. Nah, sekarang kita besarin ya. Positif. Kita buat kalimat positif ini menjadi kalimat negatif ya. Nah, caranya setelah kata bantu to be itu diberi kata not. Nah, di sini kalimat ini to be-nya adalah are. Berarti setelah are ditambah dengan not. Kita ambil yang warna hijau yang untuk negatif. Oke. Nah, karena dia negatif ya,
maka tandanya adalah minus. Oke. You are not a student. Nah, kalimat negatif itu kalimat yang ada kata not-nya. Not di sini artinya bukan. Ya. Bisa juga tidak sih, tapi di sini lebih cocok bukan. Jadi you are not a student artinya kamu atau Anda bukan seorang murid. Ya. Nah, ini yang negatif. Ingat, ini kata kerja yang nonverbal ya. Saya tulis di sini kata kerja warnanya merah. Kalimat nonverbal. Artinya kalimat nonverbal ya kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Seperti itu. Oke, ini kasih display title. Oke, nah kalimat positif sudah kita buat, kalimat negatif sudah. Nah, sekarang kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, maka kata bantunya ada di depan. Nah, kata bantunya adalah to be. Di situ kalimatnya to be-nya adalah are. Berarti depannya are. Are you a student? To be dulu, kemudian you sebagai subjek, kemudian a student. Ya, ini. Ref. Oke. Nah, ini kalimat tanyanya. Kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini dalam bahasa Indonesia kita artikan apakah ya. Kata bantunya, apakah Anda atau kamu seorang siswa? Apakah? Nah, berarti jawabannya antara dua. Yes atau no. Ya. Apakah kamu seorang siswa? Jadi kalau seperti ini jangan jawab yang lain. Misalnya, apakah kamu seorang siswa? Saya di sekolah. Kan tidak nyambung ya. Maksudnya yes atau no. Kalau yes I am. Ya. Sedangkan kalau no, saya ganti warnanya merah ya. Kalau jawabannya no. Oh. No. No, I am not. Ya, jadi saya bukan siswa ya. Kalau jawabannya bukan. No, I am not. Ya, jadi ada dua jawaban. Tapi bukan berarti harus menjawabnya dua-duanya ya. Jadi tergantung konteksnya atau paragraf yang ada atau pertanyaan yang diajukan. Kalau mungkin ibu yang ditanya ya saya saya akan menjawab no I'm not. Tetapi jika kalian yang ditanya maka jawabannya adalah yes I am. Seperti itu ya. Oke, saya edit dulu, harusnya dikasih jaraknya. Are you a student? Yes I am. No I'm not. Oke, saya lanjut. Ini kalimat nonverbal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Saya lanjutkan. Ini sudah. Oke, tunggu sebentar. Oke, slide 5. Ya, ini contohnya ya. Bukan contoh. Ini soal. Ya. Isilah dengan am, is, atau are. Berarti di sini kalimatnya semua tidak ada kata kerjanya. Ya. Jadi tinggal dikasih kata bantu, to be, am, is, atau are. Saya ambil contoh 3 soal saja. Nomor 1. I am, is, atau are? Am ya. I am.
I selalu berpasangan dengan am. Am selalu berpasangan dengan I. Ya, tidak pernah lain pasangan ini. Selalu setia berdua. I am. Kemudian nomor 2, you. Kata bantunya adalah are. You are. Kemudian yang ketiga, we are. Ya. You kan kalian. You are lebih dari satu. Sedangkan we artinya kami. Kami kan lebih dari satu. Berarti kata bantu atau to be-nya adalah are. Sedangkan is kata bantu. To be untuk subjek yang jumlahnya satu. He, she, dan it. Atau orang yang jumlahnya satu. Misalnya tadi Alisa tadi ya nama orang. Selanjutnya slide 6. Nah, kita masuk ke kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi kalimat yang ada kata kerjanya ada juga aturan-aturannya ya. Dia tidak ditambahkan dengan kata bantu to be, kalimat positifnya tidak, tapi langsung kata kerjanya. Kata kerjanya juga ada aturannya. Kalau subjeknya I, you, we, they, dan jumlah subjek yang lebih dari satu, maka kata kerjanya adalah kata kerja yang murni, tidak ada tambahan apapun. Ya, di sini contohnya adalah makan. Makan bahasa Inggrisnya adalah eat. Jadi saya makan, I eat. Kamu makan, you eat. Lain halnya kalau misalnya subjeknya itu cuma satu, maka ya kata kerjanya ditambah dengan akhiran s atau es ya. Nah, orang ketiga ya, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia untuk binatang atau benda. Maka kata kerjanya ditambahkan dengan akhiran s. Seperti itu ya. Nah, contoh di kalimat. Ini dia, he gets up. Nah, ini kata kerjanya aslinya kan bukan gets up, tapi get up. Yang artinya bangun. Bangun tidur ya. Kalau di sini subjeknya satu, maka kata kerjanya ditambahkan s. Akhiran s. He gets up at 7 o'clock. Dia bangun jam 7 pagi. Jam 7 tepat ya. Kalimat kedua, we go to the park. We, subjeknya atau orangnya lebih dari satu. Artinya kan kami, we. Nah, kata kerjanya adalah go, pergi. Kami pergi ke taman. We go to the park. Kemudian yang ketiga, they play soccer. They artinya mereka, play bermain, soccer mereka bermain soccer. Kemudian kalimat yang bentuk negatif itu yang ada not-nya ya. Di sini bukan menggunakan to be tapi menggunakan kata bantu do atau does, di mana do ini untuk subjek yang lebih dari satu, yang kumpulan ini ya, do menggunakan do, sedangkan does kumpulan subjek yang jumlahnya satu. Kemudian ditambah not. Tadi saya katakan not itu artinya bukan atau tidak ya. Jadi seperti ini kalimatnya. He does not get up at 7 o'clock. Jadi ketika menjadi kalimat negatif, itu kata kerjanya sama semua, tidak ada tambahan apapun. Jadi kata kerja asli atau murni. Tadi kan di atas ya pakai s tuh ya, karena subjeknya satu. Kalau di bawah, ketika dia jadi kalimat negatif, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s, tapi pakai kata bantu does. Kalau kita artikan, dia tidak bangun jam 7 pagi atau jam 7 pas ya, dia tidak bangun jam 7 pas. Yang kedua, we do. Nah,
Kalau lebih dari satu subjeknya, maka kata bantunya adalah do. We do not go to the park. Kami tidak pergi ke taman. Yang ketiga, they do not play soccer. Mereka tidak bermain sepak bola. They artinya kan mereka, lebih dari satu, maka kata bantunya adalah do. Seperti itu. Selanjutnya, nah kalimat tanya. Kayak apa? Kalimat tanya kalau ada kata kerjanya, maka kata bantunya adalah do dan does. Ada di awal kalimat, ya, kalimat tanya. Nah, do untuk subjek yang lebih dari satu, ya. Walaupun I ini jumlahnya satu sama you, tapi dia masuk ke subjek yang lebih dari satu anggotanya, ya. Termasuk nama orang yang jumlahnya lebih dari satu, ya, pakai do. Kemudian kalau subjeknya satu jumlahnya, maka pakai kata bantu does. Sedangkan kata kerjanya tidak berubah. Jadi kata kerja itu berubah ketika dia sebagai kalimat positif. Kalau kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerjanya sama. Yang membedakan hanya kata bantunya. Pakai do atau does. Nah, seperti ini rumusnya ya. Oke, saya coba bikin contohnya di sini ya. Kalimat yang verbal. Kalimat verbal. Oke. Kita kasih warna merah. Ya, kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya. Kita ambil contoh misalnya apa ya? We aja deh. Kami atau kita belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa. Nah, ini kata kerjanya ada ya, study, belajar. Nah, ini kalimat positif. Kita beri tanda plus. Oke. Ini kalimat positifnya ya, study English on Tuesdays. Nah, sekarang kita ingin merubah kalimatnya ini menjadi kalimat negatif. Kalimat negatif yang ada kata not-nya. Kalau ada kata kerjanya, maka kata bantunya adalah do atau does. Ya, bukan to be. Nah, di sini kata subjeknya adalah we. We ini kan artinya kami atau kita. Itu kan subjeknya lebih dari satu, maka kata bantunya adalah do. Ya. Do, kita buat kalimatnya. Oke. Kalimat negatifnya seperti ini. We do not study English on Tuesdays. Oh, saya lupa, harusnya ada tanda ininya ya. Harus ada tanda minus di sini. Oke. Minus. Oke. Nah, seperti ini. We do not study English on Tuesday. Artinya kami tidak belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa ya. Selanjutnya saya ingin merubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Oke. Kita masukkan kalimat tanya. Maka kata bantunya dulu. Kata bantunya adalah do.
Nah, seperti ini ya. Do we study English on Thursdays? Nah, kata kalimatannya seperti ini ya. Diartikan ke bahasa Indonesia. Apakah kami atau kita ya belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa? Nah, apakah? Berarti jawabannya sama, yes atau no. Kalau yes bagaimana? Nah, kita lihat di depannya. Kalau di sini do, maka kita jawabnya yes we do. Ya. Bukan yes we are, tapi yes we do. Ini saya ya. Sini yes we do. Yes we do ya. Nah, kalau tidak, kita tidak belajar. Ya, berarti no we don't. Saya ganti warna merah. No we don't. Nah, kenapa don't, Bu? Don't ini kepanjangan dari do not sebenarnya ya. Sebenarnya boleh sih nulis we do not, tapi biar lebih pendek saya tulis no we don't. Ya. Coba kita perhatikan yang tadi kalimat yang nonverbal. Nah, beda ya. Di sini kan depannya to be, maka belakangnya juga to be. Ya. Di sini depannya kata bantu do, maka belakangnya kata bantu juga. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Next time mungkin lebih ini lagi, kita lebih banyak belajar lagi tentang simple present tense. Tapi sebentar ya, satu lagi. Ini latihan soal ya. Saya ambil dari bawah, dari nomor 5 deh ya. Jadi pilihan kata kerjanya yang dipakai yang mana? Nomor 5, my sisters. My sisters. Kalau kita perhatikan di sini ada S, seharusnya kalau satu aja my sister. Tapi karena ada S-nya, maka my sister-nya lebih dari satu. Saudara-saudara perempuan saya ya, atau kakak-kakak saya, kakak-kakak perempuan saya, titik-titik new cars. Kita pakai have apa has? Nah, kita pakai have karena lebih dari satu. Have atau has ini artinya mempunyai. Kalau has untuk subjek yang lebih dari yang jumlahnya satu. Seandainya kalau di sini my sister, maka jawab has. Ya. Dua-duanya artinya sama, mempunyai, have sama has. Selanjutnya nomor 6, I. Kata kerjanya kita pakai yang tidak ada tambahan S di belakangnya. Berarti I call my English teacher. Saya menelpon guru bahasa Inggris saya. 7. He titik climbs atau climb. Sini subjeknya ada satu orang, he ya, dia laki-laki. Memanjat. Berarti kata kerjanya ditambahkan dengan S. Jadi jawabannya adalah climbs. Dia memanjat pohon. He climbs the tree. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap tugas-tugas saya itu dikerjakan semua ya. Jadi Anda paham apa sih yang kita pelajari selama semester ini ya. Kemudian kalau ada kesulitan atau tidak tahu cara mengerjakannya, bisa tanya dengan ibu atau dengan tanya teman kelasmu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, semoga Anda berhasil di ulangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
pertemuan berikutnya. Bye.